ikonnya warnanya gelap juga, atau grafiknya warnanya gelap. Jadi feel-nya kita ubah jadi warna putih atau warna terang lainnya. Jadi dia akan berubah dengan warna putih. Kemudian kita buat lingkaran di dalamnya pakai lingkaran. Nah, ini kalau membuat lingkaran teman-teman ditekan shift di keyboard. Kalau kita buat kayak gini pasti lingkarannya tuh nggak sempurna. Tetapi kalau misalnya kita tekan shift di keyboard, yaitu lingkarannya tuh akan sempurna. Oke. Kalau sudah, diklik kanan, send to back. Nah, baru disesuaikan. Sudah ya, sudah disesuaikan. Nah, kemudian kita ke pengaturan yang lingkarannya ini kita atur. Fillnya tuh no fill aja. Kemudian outline-nya itu warnain warna putih biar ikut dengan itunya. Kemudian ketebalannya kita tambah. Oke. Sampai sini bisa? Bisa ya. Kemudian, nah ini kan nanti kalau kita geser lingkarannya, bukunya itu ikonnya itu tidak akan ikut. Caranya biar ngikut gimana? Nah di sini di shape format itu kalian ke seleksi panel. Jadi kalian klik kontrol, kemudian klik yang oval ini sampai ada kotakannya itu. Ada kotakannya kan? Nah ini juga sampai ada kotakannya. Kemudian ke grafik format, di bagian grup, dibikin grup. Tujuannya apa? Kalau kita geser lingkarannya, ya dianya akan ikut. Kemudian kita beri tulisan pakai yang title only aja, judul aja maksudnya. Dia bagian 1. Bagian 1. Ininya fontnya kita atur ya. Fontnya kita atur, saya pakai Sangori aja. Kemudian ininya dikecilkan. Dibuang. Warnanya diubah warna putih. Ya. Diketengahin. Ya, sini taruh ini. Kira-kira di tengah udah. Udah. Sampai sini bisa? Bisa ya, gampang. Kontrol D lagi. Jadi di sini diklik Kontrol D. Nah, kemudian ini kan topik yang pertama atau bagian yang pertama. Nah, di sini harus kita pisahkan nih antara bagian yang pertama dengan bagian menu, itu harus pisahkan. Karena apa? Karena kita membuat zoom sectionnya. Jadi di sini ada garis ya, garis, klik kanan, add section, kemudian bagian 1, di rename. Yang di sini di slide keempat itu ininya kita kecilkan. Sorry, yang kecilnya harus pakai shift juga, biar lingkarannya itu bulat. Kecilin, kemudian ditaruh di tepi sini. Ininya dinaikkan. Tujuannya buat apa tadi? Untuk transisinya teman-teman nih, transisi ya, pakai yang morph ya. Jadi transisinya akan jadi seperti ini. Oke. Jadi transisinya akan jadi seperti ini. Kita lanjut, yang di bagian ini kita tulis title-nya home sama, kemudian pakai yang ini aja, title and content. Dia akan naik lagi sih. Di konten ini diwarnain aja langsung putih, fontnya langsung dirubah. Misalnya tekstur. Kemudian di sini juga bisa teman-teman masukin ini lagi, apa namanya, ilustrasi ya. Sama downloadnya di Storyset ya, di insert. Nah
dia akan masuk seperti ini. Kemudian ini tinggal dikecilkan, menyesuaikan mau ditaruh di mana. Ditaruh sini. Ini tergantung dari materi yang ingin teman-teman sampaikan berapa ya, ada berapa bagian. Nanti menyesuaikan dengan materi yang ingin kalian buat dalam presentasi. Misalnya saya ingin membuatnya menjadi 4 bagian, jadi Ctrl D-nya itu biar langsung mengcopy dalam satu bagian, itu silahkan di kontrol, kemudian klik di sini slide ketiga dengan slide keempat. Ini sampai ada outline-nya gitu. Jadi nanti kalau di Ctrl D itu akan mengcopy langsung dua-duanya, Ctrl D lagi, Ctrl D lagi. Jadi dia ada ini bagian pertama, berarti di sini adalah bagian kedua, bagian 2. Di sini bagian 3. Terakhir bagian 4. Jadi ada bagian ini adalah materinya. Misalnya materinya ada 5, berarti ada 5 bagian. Materinya ada 6, jadi ada 6 bagian. Oke, kita edit dulu yang bagian pertama. Bagian yang pertama misalnya ini sama ya. Kemarin sudah kita pelajari pakai Smart Art. Ini kreasi dari kalian sesuai dengan kebutuhan kalian mau pakai yang mana gitu. Kemudian warnanya bisa kalian ganti. Kalau misalnya kebesaran dikecilin aja. Kemudian di bagian sini misalnya yang kedua itu mau diisi dengan apa? Dengan misalnya picture Smart-nya. Ini hapus saja. Sama ya, kalau ini saya rasa teman-teman udah ngerti buat Smart-nya. Kemudian yang ini misalnya Smart Art-nya itu pakai yang relation. Kemudian change color. Ini bilang sini dulu. Yang last di materi last itu kita pakai 3 aja ya. Kita pakai 3 Smart Art, more, apa yang picture aja. Kemudian apa yang sampai di sini bisa? Ada yang ingatannya? Oke, yang kedua kita buat transisinya. Nah, di bagian menu itu nggak usah kita beri transisi ya, karena nanti kita buat animasi di situ. Di bagian ini dibuat transisi. Caranya ini harus kalian itu dulu. Ininya kalian copy, kemudian taruh di sini.
ininya disembunyikan. Salah. Ininya disembunyikan ke bawah. Begitu juga dengan yang ini. Ini itu ditaruh di slide sebelumnya, disembunyikan di bagian samping. Tujuannya buat apa? Tujuannya gini teman-teman. Kalau misalnya kalian transisi pakai more, ya, di bagian ini pun sama. Ininya di copy dulu. Ininya di copy, kemudian ditaruh di bagian sini, kemudian disembunyikan dari bawah. Kemudian kalau kita transisi, ini pun sama juga. Nah, kalau muncul tanda merah kayak gini, pasti akan batal dia, akan kembali. Jangan sampai muncul tanda merah ya. Maksudnya kalau nggak bisa pelan-pelan aja, dikit-dikit. Kemudian di more jangan lupa. Iya aja deh. Apa sih? Tidak baik. Ya kalian nonton aja, saya ngerti. Semangat. Wah, baterai saya. Pak deh. Sedap flow aman. Udah sampai sini bisa? Bisa ya kira-kira ya? Bisa. Tinggal disembunyikan aja, disembunyikan. Ininya disembunyikan ke atas. Kemudian pakai yang transisi ini. Ini cukup di yang slide keduanya aja ya. Maksudnya slide genap 10, 8, 6. Pakai transisi yang ini aja. Sudah? Sudah. Kemudian selanjutnya kita buat animasinya. Jadi klik di sini ke animasi. Biasanya kan kita cuma buatnya kayak gini aja kan. Tapi akan kita buat yang memantul. Jadi buatnya adalah di sini di startnya itu yang with previous. Kemudian durasinya diubah jadi 2,5. Delaynya biarin. Kemudian di animation pen. Kemudian di sini effect option. Ininya diubah jadi 1,9. Diubah jadi 1,9. Ya. Ini pun sama yang ini. Yang ini sama juga, slide in 2,5. Ini with previous. Ini option dibuat 1,9 dan di oke. Harus ini ya, harus with ya. Kalau nanti teman-teman on klik, dia itu nunggu kalian klik baru dia akan naik. Tetapi kalau with ini ketika teman-teman buka slide-nya, dia itu akan langsung naik dot-dotnya kayak gini nih. Ya, bisa. Oke. Jadi naiknya tuh akan langsung barengan. Di slide kedua, ini nggak akan kita buat naik ya, tapi akan kita buat mengambang. Caranya di add animation ya di sini. Jadi bukan pakai yang di sini, pakai add animation, kemudian pakai yang lain. Pakai yang lain, kemudian ininya diatur ya mantulnya itu seberapa, memantulnya itu mau seberapa. Jangan jauh-jauh, dikit-dikit aja. Kemudian durasinya di bawah 2,5 sama width juga biar mulainya itu barengan. Kemudian di sini effect option ininya dinolin aja semuanya. Auto reverse, timing pakai yang maksudnya repeat, pengulangan. Memantulnya ini diulangin sampai kapan? Diulangin sampai dengan slide ini selesai dibuka. Jadi selama kita masih membuka slide ini dia akan tetap memantul. Gerak nggak? Gerak kan? Nah ini
sama juga, ini sama juga, add animation, pakai length. Kemudian ininya dinaikin seperti ini. Kalau bisa jarak memantulnya itu disamain ya, jangan beda-beda. Oke, segini tadi ya. Ininya ingat, dia pakai width, durasinya 2,5. Di sini kemudian effect option, ininya dinolkan, autonya dicentang, timingnya di sini ada 2. Jadi kalau kita besarin, dua-duanya akan mengambang secara bersamaan. Barengan kan mengambangnya? Oke. Sampai sini bisa? Gampang. Nah, ini yang spesial nih sebenarnya. Ini slide zoom. Jadi nggak semua Microsoft punya tools ini. 2019 ke atas seperti yang saya bilang, pakai ini namanya. Jadi dia itu ada di insert, kemudian di bagian zoom, slide zoom. Jadi ketika nanti kita klik slide-nya ini, dia tuh akan ngezoom di bagian slide yang kita klik itu. Misalnya nih, ini bagian 1 ya. Kita kan nggak mungkin menu ke menu kan nggak perlu ya. Jadi menu langsung ke bagian 1. Kalau kemarin kita pakai hyperlink, sekarang kita pakai slide zoom. Jadi silakan tadi di ini zoom, insert, zoom, section zoom, kemudian ini harus di sectionkan dulu ya. Harus ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Kalau nggak itu nggak bisa. Jadi harus dibagi sectionnya dulu. Bisa, tapi nanti nggak akan bisa kembali lagi. Nanti lah. Kalau jelasin biar lebih jelas. Ininya masukin dulu satu-satu. Bagian 1 dulu. Kemudian ini kan ada backgroundnya ya. Cara ngilanginya di sini, klik zoom di sini, zoom background. Jadi backgroundnya itu akan hilang. Kemudian ininya silahkan diperbesar sesuai dengan keinginan kalian. Saya mau segini aja. Terus lanjut ke yang section 2. Jadi kita masukin dulu semuanya. Insert lagi, zoom, section zoom, kemudian di bagian yang kedua, kemudian diklik, di zoom background. Nah, misalnya section 2 gitu taruh sini. Kita besarin. Usahakan besarannya itu sama dengan yang di pertama nih. Kira-kirain aja. Kira sama ya. Nah, masukin lagi section zoom. Ini tergantung dari materi kalian. Kalau materi kalian ada 5, berarti section zoomnya ada 5. Ini di insert juga, zoom background, kemudian digeser belah sini, dibesarin. Kemudian ini diatur di sini. Satu lagi. Insert, zoom, section zoom di bagian ini. Insert, zoom background. Nah, di sini ada panah kan ya. Dia itu kalau diklik akan menuju ke slide nomor 9 dan slide nomor 10. Jadi tadi fungsi dari slide zoom tadi untuk apa nih? Kita besarin coba ya. Jadi yang mengambang cuma ini ya, karena ini belum kita buat mengambang. Jadi fungsinya kalau kita sudah pakai slide zoom tadi, ketika kita klik bagian 1, dia itu akan ngezoom ke bagian 1. Kalau nggak pakai section, dia akan lanjut ke bagian 2 langsung. Kalau kita pakai section, dia akan kembali ke menu awal. Kita klik yang ini, akan kembali ke sini. Seperti itu fungsinya. Ini sama, kita buat mengambang, caranya sama. Diklik dulu animasi, add animation, line. Ini silahkan disesuaikan. Kalian mau tadi ya disamain ya, memantulnya tadi jaraknya berapa, disesuaikan. Kemudian sama, biar barengan mantulnya durasinya 2,5.
ininya di sini, efek option dinolkan, auto reverse, timingnya saya ambil. Ini sama juga, animation, line. Saya agak cepetin ya, karena ini cuma ngulang-ulang aja caranya. Usahakan lurus ya memantulnya, jangan ke sini, nanti mantulnya tuh miring. Ya, mantulnya nggak bagus. Kalau misalnya miring dikit nggak apa-apa lah, tapi jangan keterlaluan miringnya. Sama ya, startnya with previous. Ya, pengen gitu kan. Auto reverse, timingnya Belum sama. kayak aman tuh, Pak. Enggak sih lewat pegannya. Sakit pala itu dulu. Enggak isi anda. Animation, animation. Disalin dulu di flash disk. 2,5 ya, ingat ya, karena semuanya harus diseratakan 2,5 karena nanti kalau durasinya berbeda-beda dia memantulnya akan berbeda. Ininya dinolkan, ingat, auto reverse, timing, ini sama juga. Sudah ya, kalau sudah kita coba cek. Nah, jadi semuanya akan mengambangnya tuh barengan, naiknya barengan, turunnya barengan, dan dia tuh akan selalu seperti itu sampai kita pindah slide-nya. Nah, kayak gini baru dia akan berhenti. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke slide-nya, dia tuh akan langsung otomatis. Dengan catatan pengaturannya harus sama tadi ya. Ya. Yang di sini nggak perlu ya, yang ada animasinya aja. Kemudian animasi ini, kemudian kita misalnya mau animasikan. Ini animasinya kalau tadi kan memantul ya, mungkin bosan, jadi kita buat dari luar masuk ke dalam. Biar dia langsung mulai, terus dia itu ngulangin sendiri ya, nggak perlu kita ulang. Maksudnya nggak perlu kita klik-klik lagi, biar tuh otomatis ngulangin sendiri, maksudnya mantul-mantul sendiri. Itu kita atur di sini. Jadi sampai akhir nanti dia akan kayak gini terus. Kemudian yang ada animasinya lagi mana ya? Yang di sini, ini ada animasinya. Di sini sama ya. Jadi kita nggak pakai yang di sini ya teman-teman ya, tapi pakai yang di sini. Misalnya kita pakai yang custom, kita maunya custom. Jadi dia akan memantul-mantul dari sini, misalnya dari sini ke sini ke sini. Jangan ya. Nah, jadi kayak gini. Biar durasinya ini karena garisnya banyak ya, durasinya kita ubah jadi 5 detik yang ini. Kalau kalian custom usahakan durasinya diperpanjang. Kemudian efek option ininya dinolin, auto reverse, timing ini di on.
customnya kita buat aneh-aneh ya. Ya jadi customnya aneh banget. Udah keanehan. Ingat kalau customnya itu sulit, durasinya tuh dibanyakin ya. Misalnya ini buat 7, jangan gitu juga kelamaan, terlalu slow mo nanti. Sama dinolin pengaturan yang di sini sama sih, cuman itu aja pengaturannya. Oke, coba kita buka dari slide yang pertama. Hasilnya pertama dia akan naik seperti ini memantul. Kedua kita ke menu, dia akan mengambang. Kita ke bagian yang pertama akan ngezoom juga. Dan ininya morphi ya, langsung ini pun ada animasi keluar masuk. Kita ke bagian yang ini, kita zoom, ininya pun akan itu morphi masuk sendiri. Sini. Kita klik lagi untuk kembali bagian ini. Oke, sampai sini bisa? Bisa. Oke, minggu depan kalian